Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ghost Hunter. Cerita kali ini berasal dari kisah viral di Twitter yang terjadi di kota Surabaya pada tahun 2003 silam. Saat itu, si pemilik akun bercerita bahwa ia masih berumur 5 tahun. Tepatnya, ia sedang duduk di bangku taman kanak-kanak. Di malam hari, layaknya anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, ia berjalan menyusuri rumah dan hendak mengambil makanan favoritnya di kulkas. Saat hendak menuju dapur, ia mencium bau busuk yang tercium bersama dengan semilir angin yang masuk dari sela-sela gordeng yang terlihat melambai-lambai di pinggir ruangan. Karena penasaran, tanpa ada rasa takut, anak itu pun mendekati jendela dan langsung tersontak kaget. Bagaimana tidak, di depannya terdapat sesosok pocong yang berdiri persis menghadap ke arahnya dengan wajah gosong dan dibalut kain yang terlihat begitu kotor. Dengan perlahan, ia mundur untuk kemudian berbalik pergi dan berlari menuju kamar sambil berteriak dan menangis. Sesampai di kamar, ia kembali melihat sosok pocong. Sosoknya kali ini terlihat lebih jelas dengan ukuran yang ternyata sangat besar, dengan wajah hitam yang hancur. Sambil gemetar, ketakutan, sosok pocong itu perlahan menghilang ketika seluruh keluarga menghampirinya dan bertanya ada apa. Setelah menceritakan hal yang baru saja menimpanya, mereka pun segera menuju ke jendela yang dimaksud si anak. Betapa terkejutnya mereka saat melihat pocong itu ada di sana dan terlihat dengan jelas terpantul di pantulan kaca. Semua orang mulai panik, kecuali sang ibu yang tetap berusaha untuk berpikir jernih. Sesaat kemudian, sang ibu berlari ke lantai atas dan tak lama kemudian ia mengambil sebuah pusaka yang selama ini tersimpan di loteng. Pusaka tersebut merupai golok dengan kondisi sepasang, di mana masing-masing ujungnya dibalut kain hitam dan putih. Seketika, suasana rumah mulai terdengar sangat gaduh. Dengan cepat, sang ibu menghancurkan semua kaca dan cermin di dalam rumah. Ia juga menyuruh anggota keluarga yang lain untuk melepas semua gordeng yang ada di dalam rumah. Setelahnya, sang ibu menumpahkan garam ke sekeliling rumah. Pocongnya melayang di atas TV. Satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante. Langsung disiram pakai garam oleh mami dan mereka hilang. Dirasa udah aman, kita langsung turun. Cerita sang anak. Malam itu, keadaan rumah benar-benar terasa kacau. Dengan apa yang sudah dilakukan sang ibu, teror pocong tersebut tak kunjung berhenti. Sebaliknya, saat sang ibu dan anak bocah tersebut bergegas
ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarganya yang lain, salah satu pocong mengikuti mereka dari belakang. Tak sekedar mengikuti, pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu sampai berusaha lari secepat mungkin. Sang ibu mulai berpikir bahwa pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya pastilah merupakan pocong kiriman dari seseorang. Mereka marah dengan cara nyipratin ludah. Dan kalau sampai ada pocong marah, itu berarti kehadiran pocong ini tidak murni alias dikendalikan seseorang, kata sang ibu. Dengan kondisi teror tersebut, mereka akhirnya berkumpul dalam satu ruangan dan hanya bisa berdoa hingga akhirnya terdengar suara adzan subuh. Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas terornya. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu. Sementara itu, anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat, sampai akhirnya pagi yang dinanti pun tiba. Mereka segera beranjak untuk melaporkan teror yang mereka alami selama semalam penuh. Sementara itu, sang ibu dan suami segera menyisir rumah dan mencari benda mencurigakan yang mungkin saja menjadi awal dari semua teror semalam. Benar saja, saat menyisir area loteng, tepat di mana genting rumah, mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil berbentuk lonjong dengan isian tulang dan tanah yang terlihat seperti tanah kuburan. Setelahnya, belutan itu didoakan beramai-ramai oleh warga. Menurut warga setempat, hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong tersebut. Akhirnya, dengan disaksikan oleh warga, 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah rumah yang hanya berjarak beberapa meter dari kediaman mereka. Siapa sangka hubungan yang terasa baik ternyata menyimpan rasa sirik, iri, dan dengki dari salah satu pihak. Setelah diketuk dan tidak ada respon, polisi pun membuka paksa rumah itu dan langsung menemukan pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet berserakan di dalam sana. Menurut kalian, apa penyebab utama yang membuat tetangga mereka sampai harus mengirim teror pocong? Benarkah iri, sirik, dan dengki dapat berubah manusia menjadi keji dan jahat sampai harus menghalalkan segala cara? Request cerita seram yang ingin kamu tahu dengan cara komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu support akun ini dengan follow, komen, dan subscribe. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.